Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari untuk satuan radian. Nah, apa itu satuan radian? Ya, selama ini kita sering menggunakan derajat sebagai satuan sudut untuk bidang datar. Tetapi sebenarnya ada satuan lain yang dipakai untuk sudut bidang datar, yaitu yang disebut satuan radian. Radian yang disingkat RAD, rad, didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan gambar ya. Dia jari-jarinya R. Nah, ini kan sebuah juring ya, sebuah juring namanya. Daerah ini jari-jarinya R dan panjang busur dia juga R. Nah, satu radian itu adalah besar sudut ini di mana suatu busur diapit oleh jari-jarinya R, tapi panjang busurnya juga R. Nah, ketika jari-jarinya R, panjang busurnya R, nah maka satu radian itu yang disebut satu radian itu ini. Satu radian adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran di mana panjang busur di depan sudut tersebut sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, karena keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, ini kan rumus keliling lingkaran ya. Maka besar sudut sebuah lingkaran sama dengan 2π radian. Jadi, satu lingkaran penuh ini itu 2π radian. Nah, karena satu lingkaran penuh itu sudutnya 360, maka bisa kita generalisasi. Kita temukan suatu persamaan bahwa 2π radian itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan sudut satu putaran. Karena 360 itu 2π radian, maka 1π radian itu 180 derajat atau sudut setengah putaran, setengah lingkaran. Nah, karena nilai pendekatan pi itu 3,14 atau 22/7, maka satu radian ini udah tidak ada pi-nya ya. Itu 180 dibagi pi atau sekitar 57,3 derajat. Jadi ini tuh 57,3 derajat. Itu satu radian. Nah, tapi kebanyakan kita pi-nya itu tidak usah membagi ini. Jadi biasanya 1π radian itu sama dengan, biasanya kita menggunakan ini. Pi-nya itu tidak usah diganti 3,14 atau 22/7. Jadi langsung 1π radian itu 180 derajat. Nah, kita ke contoh ya. Nyatakan nilai berikut ini ke dalam satuan sudut yang diminta. Yang pertama 60 derajat dirubah ke dalam radian. Yang B 2/5π radian itu kalian rubah ke dalam derajat. Jawab ya, nomor 1A. Rumusnya ini. Kalau mau derajat dirubah menjadi pi radian, tinggal derajat tersebut dibagi 180. Karena 60 bagi 180, nah derajatnya diganti pi radian. Jadi mudah kan? Langsung derajat ini dibagi 180. 60 bagi 180 disederhanakan, bagi 60 1, 180 dibagi 60 3. Jadi 60 derajat itu sama dengan 1/3 pi radian. Jadi nulisnya seperti ini aja. Pi-nya tidak usah diganti dengan 3,14 atau 22/7. Seperti ini aja. 1/3 pi radian.
Sekarang bagaimana kalau dibalik? Yang diketahui itu satuan pi radian kemudian dirubah ke dalam derajat. Yang ditanyakan 2/5 pi radian itu berapa derajat? Nah, kalau yang tadi derajat bagi ke radian itu dibagi 180, kalau radian ke derajat itu dikali 180. 2/5 dikali 180 derajat. Kalian sederhanakan, 180 dibagi 5 itu dapat berapa? Dapat 36. 36 ya. Kalikan 2, 36 kali 2, 72 derajat. Jadi 2/5 pi radian itu sama dengan 72 derajat. Oke ya, paham ya sampai sini? Kalau derajat ke dalam radian itu dibagi 180, kalau radian ke derajat itu dikali 180 derajat. Nomor 2. Carilah nilai berikut. Cos 5pi per 6 adalah, nah ini cosnya tidak diketahui sudut dalam derajat, tapi diketahuinya sudut dalam radian. Ya, nomor 2 ya. Jawab terlebih dahulu. Kita ubah satuan radian menjadi satuan derajat biar lebih mudah. Cos 5pi per 6 kan radian menjadikan derajat, jadi dikali 180. Disederhanakan 180 bagi 6 dapat 30. 30 kali 5 150. Jadi cos 5pi per 6 itu sama dengan cos 150. Cos 150 berada di kuadran 2, maka menggunakan rumus 180 min alfa. Min alfa berapa? Yaitu untuk menjadikan 180 dikurangi 30. Di sini kan sama dengan yang atas ini. Karena di kuadran 2, maka nilai cos adalah negatif. Cos tan sin all. Jadinya cos 180 derajat kurangi 30 itu sama dengan negatif cos 30. Ambil yang paling belakang ini. Ambil yang 30 saja. Ambil yang 30. Karena 150 itu berada di kuadran 2, maka nilai cosnya itu negatif. Jadinya cos 150 itu sama dengan negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi negatif cos 30 itu negatif setengah akar 3. Jadi cos 5pi per 6 itu sama dengan negatif setengah akar 3. Ya, seperti itu. Ini silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada. Dikerjakan di buku kalian, disertai dengan cara penyelesaiannya. Kemudian nanti di-upload di Google Classroom. Ya, jangan lupa diberi nama dan kelas. Seperti itu. Cukup sekian pelajaran kali ini. Saya sedikit saja ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.